Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Maulida dengan NIM 1233030 kelas C Hukum Tata Negara semester 3. Baik, ayat pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari Quran Surah Asy-Syura ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhu syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-38 ini berbicara tentang sifat-sifat orang beriman yang ideal. Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, musyawarah adalah proses mendiskusikan suatu masalah dengan melibatkan berbagai pendapat dari berbagai pihak untuk mencapai keputusan yang bijak dan adil. Ayat ini mengaitkan musyawarah dengan keimanan, menegaskan bahwa orang-orang beriman menjadikan syura sebagai prinsip hidup mereka. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan sifat-sifat lain seperti mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, dan berserah diri kepada Allah. Dengan kata lain, Quran Surah Asy-Syura ayat ke-38 ini mengajarkan pentingnya kolektivitas, keadilan, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua yang akan saya jelaskan yaitu dari Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaztum fi shay'in fa'ruduhu ilallah wa rasuli wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wilan. Quran Surah An-Nisa ayat ke-59 ini menjelaskan tentang ketaatan kepada otoritas dalam Islam. Ayat ini juga memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasulnya, dan juga pemimpin atau ulil amri yang berwenang di antara mereka. Ketaatan kepada Allah, Rasulnya, dan Rasulnya yaitu bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat, yaitu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jika terjadi perselisihan antar umat Islam disarankan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Ayat ini juga menerangkan tentang pentingnya menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penyelesaian perbedaan dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ayat ketiga yang akan saya jelaskan yaitu dari Quran Surah At-Taubah ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dinil kullihi walau karihal musyrikun. Quran Surah At-Taubah ayat ke-33 ini menegaskan tentang misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk membawa agama Islam sebagai agama yang benar atau al-haq dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menegaskan Islam atas semua agama. Meskipun orang-orang musyrik akan membencinya, maknanya adalah Islam akan menjadi agama yang unggul, baik itu melalui hujah atau argumen maupun kekuatan moral dan spiritualnya. Ayat ini juga menunjukkan keyakinan bahwa kebesaran Islam akan terus tersebar luas dan diakui sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keempat yang akan saya jelaskan yaitu dari Quran Surah As-Saba ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna bainahum wa baina qura lati barakna fiha qurang zohirata wa qaddarna fiha sa'irun fiha laya'liya wa ayyaman amin. Dari Quran Surah As-Saba ayat ke-18 ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan perjalanan bagi kaum Saba dengan memberikan negeri yang makmur dan aman di antara mereka dan daerah lain yang diberkahi. Lalu mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman tanpa gangguan di siang dan malam hari. Ayat ini juga menggambarkan kemudahan dan berkat yang Allah berikan sebagai suatu nikmat yang sudah seharusnya disyukuri.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.